Kita ke informasi kasus gagal bayar PT Dana Syariah Indonesia atau DSI merugikan ribuan pemberi pinjaman atau lender hingga triliunan rupiah. Kasus ini kini telah naik ke tahap penyidikan di mana nilai kerugian sementara yang teridentifikasi mencapai 2,4 triliun rupiah dan berpotensi terus bertambah. PT Dana Syariah Indonesia atau DSI menjadi sorotan publik usai adanya laporan dari ribuan lender atau pemberi pinjaman yang dananya tidak bisa ditarik. Para pemberi pinjaman itu mengadu ke Komisi 3 DPR RI soal dugaan gagal bayar PT DSI. Mereka mengatakan niat awal para lender berinvestasi di DSI karena penawaran menarik dan sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perlu diketahui Pak, sejak bulan Mei itu dari 2001 memperoleh izin, Mei 2025 sudah goyang. Sudah beberapa lender tidak bisa menerima imbal hasil maupun menarik pokok dana investasinya. Ini berlangsung sampai tanggal 6 Oktober 2025 di mana puncaknya sama sekali pihak DSI tidak bisa melakukan kewajibannya alias gagal bayar, Pak. Pada saat itu kami kebingungan karena komunikasi hanya satu pintu lewat channel email dan WA-nya CS sehingga pihak kami dari lender kesulitan untuk melakukan komunikasi dengan DSI. Barreskrim Polri menyatakan telah menerima 4 laporan terkait kasus dugaan gagal bayar DSI. Nilai kerugian sementara yang teridentifikasi mencapai 2,4 triliun rupiah dan berpotensi terus bertambah. Dirtipideksus Barreskrim Polri Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan polisi telah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Bahwa status penanganan perkara PT DSI ini saat ini sudah masuk di tahap penyidikan. Artinya bahwa dari fakta penyelidikan yang kami dapatkan untuk mencari dan menemukan apakah ada peristiwa pidana yang terjadi atau tidak dalam perkara Akuo, dari hasil fakta penyelidikan, kemudian kita lakukan gelar perkara, dan forum gelar sepakat berangkat dari fakta-fakta penyelidikan yang didapatkan minimal dari dua calon alat bukti yang sah yang dikantongi oleh tim penyelidik untuk status penanganan perkara ini ditingkatkan ke tahap penyidikan. Artinya telah ditemukan peristiwa pidana dalam perkara Akuo. Strategi Barreskrim Polri dalam penanganan PT DSI ini tidak berhenti hanya pada sisi penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel yang akan kami laksanakan, namun juga yang menjadi concern perhatian kami nanti adalah terkait dengan strategi untuk mencari aset tracing maupun mendorong mekanisme restitusi dengan menggandeng secara kolaborasi dari LPSK, OJK maupun PPATK. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mengungkap PT DSI menggunakan skema Ponzi berkedok syariah dalam menjalankan perusahaan. Total dana masyarakat yang berhasil dikumpulkan PT DSI pada periode 2021 hingga 2025 mencapai 7,4 triliun rupiah. Nah, kalau dari skemanya yang kami cermati ini adalah skema Ponzi berkedok syariah. Jadi saya tidak mengecilkan harapan dari Pak Guyupan. Kami telah menghentikan transaksi dari DSI dan beberapa pihak terafiliasi itu sejak 18 Desember tahun 2025 terhadap 33 rekening dengan saldo sekitar 4 miliar rupiah. Jadi ini masih kami lakukan tracing lebih lanjut. Dalam rangkaian rapat kerja bersama Komisi 3 DPR, Otoritas Jasa Keuangan, PPATK, dan Barreskrim Polri mengungkap indikasi kuat tindak pidana fraud atau kriminal dalam operasional fintech lending syariah itu. Kasus PT DSI kini menjadi perhatian serius DPR, aparat penegak hukum, serta ribuan korban. Ada dari OJK. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.